Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang langsung akan dijelaskan yang pertama oleh Saudari Melung Istiqomah. Pada Melung kami persilakan. Baiklah, untuk pertanyaan atau tugas yang diberikan oleh Bu Cika tentang pilihan antara sebagai pekerja ataupun pengusaha, di sini untuk hasil diskusi kami lebih memilih menjadi seorang pengusaha. Karena alasan utama itu adalah bahwa menjadi pengusaha itu memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur waktu dan juga pekerjaan sehari-hari. Sebagai pengusaha, kami dapat menentukan bidang usaha yang sesuai dengan minat dan kemampuan dari kami masing-masing, serta mengembangkan strategis bisnis yang inovatif. Selain itu, menjadi pengusaha juga memungkinkan kami untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui produk atau layanan yang kami tawarkan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Kalaupun bisa, harus bisa mencapai ke seluruh mancanegara. Lanjut. Mengantisipasi perubahan dan mengidentifikasi peluang baru yang dapat dimanfaatkan. Dengan pendekatan ini, kami dapat mengembangkan solusi inovatif yang secara efektif memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Untuk memulai usaha, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset pasar yang komprehensif. Riset ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen, serta mengidentifikasi tren pasar yang sedang berkembang. Dengan pemahaman yang jelas tentang kebiasaan, preferensi, dan tantangan yang dihadapi konsumen, kami dapat merancang produk atau layanan yang relevan dan memiliki daya tarik tinggi di pasar. Kami juga akan membuat rencana bisnis yang rinci untuk menilai posisi rencana usaha kami dan potensi tantangan yang mungkin akan dihadapi. Kami akan melakukan analisis SWOT, yaitu strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Rencana kami adalah membuka coffee shop dengan perencanaan awal, yaitu menentukan konsep. Kami memilih konsep modern yang cozy. Selanjutnya menentukan lokasi. Lokasi yang strategis, tempat yang aman dan nyaman, dan mudah diakses. Serta membuat menu yang menarik seperti kopi klasik, kopi susu kekinian, minuman kopi, dan cemilan. Kami juga berencana membuka bisnis jualan hijab online, dengan produk buatan sendiri atau membuka usaha konveksi hijab dan baju kaos. Dengan perencanaan awal mencari channel tempat penjualan bahan kain berkualitas dengan harga yang terjangkau. Untuk sumber daya, kami akan mengajak teman yang bisa menggunakan mesin jahit, mendesain, dan memiliki pengalaman dan pengetahuan dasar. Misalkan teman dari lulusan tata busana. Untuk strategi marketing, kami menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Shopee. Melalui modal pribadi, pinjaman bank, atau investor. Atau bahkan kami bisa menjalankan bisnis sekalian dengan menjadi karyawan. Dalam waktu kurun waktu tertentu sampai kami memiliki modal untuk membuka usaha, lalu ketika usaha kami mulai maju, kami akan berhenti bekerja sebagai karyawan dan melanjutkan bisnis kami tersebut. Memulai usaha juga memerlukan perencanaan strategis untuk menentukan target pasar, pengembangan produk atau layanan, dan strategi pemasaran yang efektif. Jadi, kami akan menggunakan waktu masa muda kami dengan bekerja lebih banyak dan menghasilkan uang yang lebih banyak sehingga cukup membuka usaha tanpa khawatir tentang modal, lalu menjadi pengusaha muda yang memiliki banyak waktu luang dibanding menjadi seorang karyawan. Dengan berpikir maju dan proaktif, kami yakin dapat mengembangkan usaha yang sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dalam berusaha dan berbisnis. Meliputi rencana bisnis yang jelas. Jika kita memiliki rencana bisnis yang jelas, kita akan memiliki peluang untuk berhasil dalam menjalankan bisnis. Namun jika tidak memiliki rencana yang jelas, maka usaha tersebut otomatis tidak akan bisa berjalan apalagi berkembang. Termasuk pemahaman pasar, manajemen keuangan yang efektif, inovasi dan adaptasi, kepemimpinan dan tim yang kuat, serta bisa memilih lokasi yang strategis dan distribusi. Karena lokasi juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Jika lokasi yang
Jika lokasinya strategis, kemungkinan besar usaha kita juga akan berjalan dengan lancar. Jika tempatnya tidak strategis, maka kemungkinan besar usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar. Jika tempatnya tidak strategis, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kegagalan karena customer kita hanya sedikit yang dapat berkunjung. Terakhir adalah reputasi dan branding. Jika branding kita mendapatkan reputasi yang baik, maka itu menentukan keberhasilan. Jika kita mendapatkan reputasi yang buruk, maka bisnis kita akan mengalami kegagalan karena kita harus bersaing dengan branding-branding lainnya yang telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan karena reputasi branding mereka yang telah baik. Baiklah, sekian dari kami, Bu, kelompok 4. Apabila ada salah kata atau penyebutan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.